Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi-wargi Cianjur semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini, tentunya di hari yang sangat spesial. Karena alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita ketemu lagi. Alhamdulillah Diskominfo Kabupaten Cianjur kembali kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman. Dan pastinya hari ini di podcast digital dis ini kita tentunya akan ada bincang bersama Bapak Haji Herman Suherman yaitu BHS, dan spesial di hari ini hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 kita tentunya nanti akan mengulas pokoknya Mas terkait dengan bagaimana sih upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur terkait dengan pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur magnitudo 5,6 skala Richter yang terjadi pada tanggal 21 November 2022. Tentunya pemerintah Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya penanganan terkait dengan gempa itu, dan tentunya juga banyak masyarakat yang terus bertanya. Ada yang bertanya lewat IG-nya Prokopim, ada yang bertanya lewat IG-nya Pak Bupati atau berkomentar, ada juga di IG-nya Diskominfo dan Pemkab Cianjur. Nah hari ini Pak Bupati spesial akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari wargi-wargi masyarakat Cianjur ini. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Harus semangat. Semangat ya Pak ya. Cianjur. Ya. Cianjur bangkit, Cianjur pulih. Cianjur manjur. Cianjur Satu manjur. lagi Pak. Bapak gimana kabar, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Dan tentunya Bapak terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak hadir di sini kembali tentunya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya dari warga-warga Cianjur. Karena kan seperti kita ketahui Bapak setiap harinya terus melakukan upaya penanganan dan juga update ya Pak di IG-nya, di semua medsosnya, dan masyarakat pun banyak yang bertanya. Kita langsung saja Pak ke pertanyaan atau bagaimana, atau misalkan Bapak mau mengulas dulu pasca gempa yang terjadi, penanganan yang sudah dilakukan, apa langsung ke sini aja Pak? Nah, untuk menghemat waktu ya, karena saya jam 9 ada agenda rapat dengan Prokominda, kita langsung ke pertanyaan saja. Siap. Nah kan Bapak mah baik, ini langsung dijawab. Nah ini Pak, BHS bincang bersama Haji Herman Suherman. Nah ini pertanyaan entah dari siapa, ini saya pengen tahu, ini yang bertanya-tanya, yang kemarin penasaran belum dijawab, hari ini langsung dijawab. Nah ini Pak ya, ini IG, ini pertanyaan lewat IG Prokopim, ada yang lewat IG Diskominfo ataupun yang IG di Pemkab juga Pak, ataupun yang berkomentar langsung di IG Bapak juga ada ya Pak ya. Nah ini salah satunya Pak, ini banyak pertanyaan dan tentunya sudah kami rangkum di sini. Pertanyaan dari wargi-wargi Cianjur. Yang pertama, nah Pak katanya rumah saya rusak berat. Terus, ya rumah saya rusak berat katanya Pak. Namun waktu ada yang mendata, nah saya lagi nggak ada di rumah katanya Pak. Jadi nggak tahu. Nah bagaimana caranya saya tahu bahwa rumah saya itu benar terdata dan akan mendapatkan bantuan. Seperti apa? Terima kasih wargi Cianjur yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Jadi untuk program rehabilitasi pasca bencana alam tanggal 21 November tahun 2022, genap hari ini kita 1 bulan ya terjadi bencana alam. Perlu kami sampaikan bahwa rumah-rumah yang rusak, ringan, sedang, berat, hampir seluruhnya sudah dilakukan survei oleh tim survei. Tim survei sendiri terdiri dari yang pertama ada para babinsa yang ada di desa-desa yang terkena bencana alam maupun babinsa yang di luar desa yang tidak terkena bencana alam. Kita satukan di sini. Kedua, tentunya para mahasiswa yang ada di Cianjur, salah satunya dari Unsur,
dari UNFI, dari Al-Jahri, dan termasuk ada relawan dari PCNU. Mereka kita lepas untuk melakukan pendataan, pensurveian untuk rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam. Mereka mempunyai software, sehingga yang menentukan itu bukan pengusul, bukan yang survei, tapi software yang berbicara. Apakah rumah yang disurvei itu apakah rumah rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Ya. Kemudian saya pun ada bertanya, Pak, rumah saya sudah disurvei belum? Saya sampaikan sudah. Ibu, bapak kan ada di pengungsian. Melihat rumahnya? Enggak. Ya, artian si survei ini tidak usah menunggu yang punya rumahnya. Cukup didampingi oleh RT maupun aparat desa. Dan kami pun yang survei itu setelah disurvei, ini alamatnya ada, walaupun tidak ada yang punya rumahnya, nanti kita cocokkan dengan Dukcapil. Rumah Jalan Anu, nomor sekian, RT sekian, RW sekian, dicek ke Dukcapil, oh rumahnya si Fulan. Berarti yang punyanya itu tidak usah tahu, tidak usah mendampingi, karena tim survei sudah datang. Dan kita kerjasama dengan Dukcapil Kabupaten Cianjur, sehingga semuanya terdeteksi. Dan hari ini saya mendapat informasi dari BNPB bahwa seluruhnya rumah-rumah sudah terdata dengan baik, ya. Dengan baik. Ini kelihatannya saya langsung menjawab beberapa pertanyaan, ya. Makanya kalau ada nanti yang sudah saya jawab itu tinggal dilanjut, ya. Jadi nanti tim verifikasi ini akan mengumumkan di tiap-tiap kantor desa. Si Fulan, si Dadap, si Waru, rumahnya nomor berapa, di jalan alamat mana, itu termasuk kategori, contohnya sedang, si Waru ringan, si Dadap rusak berat. Itu dipersilahkan 7 hari. 7 hari untuk diklarifikasi oleh warga kita. Apakah rumahnya sudah sesuai dengan kriteria rusak ringan, sedang, berat. Kecuali saya sampaikan yang rusak berat. Yang rusak berat itu hancur, itu otomatis rusak berat. Kalau ada warga masyarakat Cianjur yang terkena bencana alam, ternyata rumahnya sudah hancur, rata, dimasukkan, terdapat nanti di pengumumannya kriteria sedang atau ringan. Itu salah. Pak. Itu harus diklarifikasi. Atau begini, contoh, pada saat survei ke lapangan oleh tim surveyor, biasa misalkan rumahnya masih rusak ringan. Ternyata beberapa hari kita ada bencana susulan. Yang asalnya retak, ambruk, sehingga menjadi rusak berat. Itu pun bisa diklarifikasi. Waktunya 7 hari setelah diumumkan di kantor-kantor desa. Begitu. Seperti itu ternyata, ya. Jadi kalau misalkan memang itu ya Pak, ya, penentuan kategori rusak, sedang, ringan, dan berat itu bukan karena sendiri, ya, Pak, mohon maaf. Mungkin warga mengusulkan ke Pak Kadesnya, Pak, rumah saya rusak berat, Pak, rumah saya rusak ringan. Kita pun nggak bisa menentukan ini ringan, sedang, rusak. Yang menentukan siapa? Software. Kecuali, saya sampaikan tadi, kecuali yang ambruk, itu otomatis rusak berat. Nah, itu tadi disampaikan ya Pak, ya, jika memang ada yang rumahnya rusak berat tetapi pas disurvei masuknya ternyata ringan ya Pak, ya. Terus kan masyarakat bisa klarifikasi ya Pak, ya. Nah, nanti klarifikasinya sendiri bagaimana prosesnya dan harus kemana gitu Pak? Ya, nanti dari tim BNPB termasuk dinas teknis dari Kimrum nanti akan mengecek bersama-sama ke lapangan.
Itu saya ingat masih ada yang bertanya, Pak, rumah saya kok belum masuk daftar? Nah, saya yakinkan dari awal. Ini ada tahapan. Siap. Tahap 1 kemarin sudah cair yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tahap 2 mudah-mudahan di tahun ini di bulan Desember. Tahap 3 dan 4 nanti di Januari. Sehingga semua rumah-rumah warga pastikan sudah disurvei oleh tim survei. Dan juga BNPB kemarin menyampaikan ke saya, para kades, hampir 180 kades sudah menyatakan di atas materai bahwa warganya sudah dilakukan survei secara keseluruhan. Namun sekali lagi, tunggu. Ini ada 4 tahap. Tahap 1, 2, 3, dan 4. Ibu bapak jangan digbang, jangan jangan sedih. Semua pasti kebagian, semua pasti ditangani. Dan juga tadi Pak Kades menjamin seluruhnya warga sudah dilakukan survei oleh tim survei. Nah ini Pak, ada lagi yang bertanya Pak. Ini kan katanya ini Pak, rumah saya rusak karena gempa dan kebetulan rumah saya dikontrakan katanya. Nah ketika ada pendataan yang masukin datanya, malah yang ngontrak di rumah saya. Itu bagaimana Pak? Apakah uangnya akan diterima oleh yang ngontrak atau saya yang memiliki tanah dan rumah tersebut? Saya yakinkan tidak. Karena rumah ibu tercatat di dalam Dinas Dukcapil bahwa pemiliknya adalah ibu. Kecuali ibu punya rumah beberapa biji. Nah, itu. Rumah kontrakannya ada 10, rumah pribadinya 1, pemerintah hanya membantu 1. Begitu, ya. Dari pemerintah tidak melihat si miskin, si kaya, tetap memberi bantuan adalah 1. Walaupun ada, misalkan 1 rumah, anaknya sudah terpisah, kakaknya ada 2, tetap pemerintah akan memberikan 1 rumah. Berdasarkan rumah yang rusak tersebut. Dan untuk semua warga-warga Cianjur yang sudah kemarin bertanya, yang penasaran bagaimana sih Pak Bupati kapan menjawabnya hari ini, sekarang ada lagi Pak. Nah ini Pak, saya 1 rumah bersama mertua katanya dan sudah pisah kakak. Kayaknya tapi masih 1 sudah dibahas alasannya. Mendahului saya mah. Keren kan Pak Bupati. Jadi Bapak mah sudah punya insting pasti ada pertanyaan seperti itu. Ternyata ada kan? Ada Pak. Iya, nah itu betul ternyata ya. Bapak sudah sejauh itu ternyata Pak. Nah ini nanti apakah masing-masing kakak akan dibangunkan rumah atau bagaimana? Ya, tadi saya jawab sudah Sudah dijawab. Hanya 1 yang 1 akan kita berikan dari pemerintah. Oke, ini juga tadi sudah dijawab. Saya harus komplain kemana? Kalau kategorinya berat ternyata diringankan, sudah juga tadi. Nanti ada 7 hari akan diumumkan di kantor desa. Lihat sama ibu sama bapak, rumah saya ada enggak? Oh, masuk ke kriteria ringan, sedang, atau berat. Oh, tidak sesuai, Pak, komplain. Rumah saya tidak sesuai berdasarkan pengusul. Tapi hasilnya nanti tim yang akan menilai rumah Bapak adalah sudah sesuai atau rumah Bapak perlu direvisi. Yang asalnya ringan menjadi sedang atau yang asalnya sedang menjadi berat gitu. Nah ini Pak, ada juga yang mau mengajukan ya Pak, mengadukan bahwa kondisi rumahnya pasca gempa ini, tapi malu katanya Pak karena rumahnya hanya retak-retak biasa aja. Nah itu bagaimana Pak? Apakah mending langsung mengajukan pengaduan? Tadi saya sampaikan software yang akan menjawab. Tapi tetap bisa Pak pengajuan dulu. Silahkan warga masyarakat apapun silahkan ajukan. Tapi yang menentukan bukan surveyor, bukan kepala desa, bukan camat, bukan BNPB, bukan bupati, tapi software yang akan menentukan. Tentunya software pun berdasarkan hasil survei data. Ini kerusakannya begini, dindingnya begini, kacanya begini, dimasukkan ke software nanti akan keluar ringan, sedang, atau berat. Siap, gitu. Seperti itu. Nah ini Pak, ada keluhan masyarakat yang masuk lewat IG Pak, langsung ya Pak kita jawab. Nah bantuan dari pemerintah yang nominal 10 juta rupiah kemarin baru cair 4 juta katanya. Ketika sudah diambil dan keluar dari kantor pos, kalau tidak salah di Desa Bojong ada pemalakan oleh oknum. Ini
oknum perangkat Ya. desa katanya Pak yang memakai baju oranye. Nah, Ya. 1 juta Pak. Oh, Nah, kena waduh. pungli sehingga yang didapatkan cuma 3 juta. Bagaimana? Oke. Silakan Bapak. Saya di IG saya bisa dilihat pada saat saya sosialisasi dan juga pada saat saya menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK. Siap. Saya menyampaikan hati-hati dengan uang bencana alam. Kalau dikorupsi oleh siapapun itu akan diperiksa Oke. sesuai aturan dan hukumannya hukuman mati. Sehingga kalau Bapak Ibu warga Cianjur ada yang berani memotong serupiah pun, tulis namanya. Siapa? Cepat laporkan. Laporkan ya Pak. Dan itu akan ditindaklanjuti, akan diperiksa. Nggak boleh. Kasihan rakyat sudah terkena bencana alam. Dikasih uang oleh pemerintah, disunat, kasihan, nggak boleh. Bahkan kondisi bencana alam ini bukan disunat, tapi diberi tambahan. Beri tambahan, contoh, yang bangunan 60 juta sekarang misalkan belum ada safety tank, ya. Pasanglah oleh kita, yang mampu siapa? Ayo bersama-sama. Jangan sekali-kali mengurangi anggaran bantuan dari pemerintah. Dosa dan hukumannya sangat berat, gitu. Oke. Nah ini Pak nyambung ya Pak ke pertanyaan tadi. Ya. Kan ini ada dana simultan ya Pak ya, Ya. yang baru 40% dan sisanya nanti 60% Ya. setelah pengerjaan selesai ya Pak Ya, ya. Nah, tadi itu. saya klarifikasi ya. Tadi bukan 10 juta, 15 Nah, juta. 15 juta ya Pak Ya. itu. Memang pada awal saya mengajukan ke pemerintah pusat 10 juta untuk rusak ringan, rusak sedang 25 juta, rusak berat 50 juta. Namun atas kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat menyerahkan, Bapak Presiden ditaikkan. Karena begini beliau, Bapak Presiden melihat rumah contoh yang dibangunkan dengan nilai 50 juta itu tidak termasuk keramik dan plafon. Oke. Sehingga Bapak Presiden menambah 10 juta untuk keramik dan plafon gitu ya. Nah, itu tadi 40% ya. Betul. Tahap awal diberikan 40%. Ya. Baik yang rusak ringan, sedang maupun berat ya. Nah, yang 40% itu untuk modal awal. Nanti penagihannya bagaimana? Selesaikan dulu. Dan nanti ada tim yang memverifikasi orang teknik apakah Bapak Ibu ini rumahnya sudah selesai atau belum. Dan saya menyarankan kepada warga Cianjur, bantuan ringan misalkan hanya 15 juta, tapi pelaksanaannya misalkan di bawah 15 juta, 5 juta. Nah, Mohon maaf, yang 10 juta jangan dibati. Saya ingin yang 10 juta optimalkan untuk perbaikan yang lainnya. Siap, setuju, Cat Pak. semuanya. Bahkan saya menginstruksikan semua yang menerima bantuan rumah baik ringan, sedang, berat wajib ada sanitasi WC di dalam rumah. Setuju Pak. Wajib. Kenapa? Tahu Cianjur ini kan stuntingnya tinggi, Cianjur IPM-nya rendah. Bagaimana? Ya kita harus membuat sanitasi, membuat WC. Sehingga dengan membuat WC di rumah, insya Allah warga masyarakat Cianjur ke depan menjadi warga yang sehat. Tadi kembali 40% pertama ya. Sekali lagi, Ibu Bapak silahkan dibangun, perbaiki. Ada misalkan ada taman, walaupun misalkan begini ya, ini bantuan dari pemerintah 30 juta. Ternyata Bapak Ibu punya tabungan. Nah, itu. Saya sekaligus ingin berbaiki rumah, silakan. Silakan. Tapi saya menyarankan bangunannya tahan gempa. Nah, itu. Bagaimana yang tahan gempa? Tentunya tiang-tiangnya harus pakai besi. Banyak warga kita rumah-rumahnya yang asal-asalan. Contohnya di sambung-sambung rumahnya itu di sudut-sudutnya tidak pakai besi. Hanya batas saja. Itu bukan tahan gempa. Sehingga direkomendasikan yang bantuan sekarang rumahnya harus tahan gempa. Minimal harus pasang besi di tiap sudut-sudutnya. Dan yang baru ya saya sampaikan. Yang rehab berat yang bantuannya 60 juta. Ini ada 2 metode pelaksanaannya. Seperti apa Pak metodenya? Metodenya yang pertama
mohon maaf, yang menengah ke atas. Misalkan rumahnya asalnya loteng, kamarnya 4, ada garasi, ya masa iya dibangunkan 36. Nah, kita silahkan untuk yang penghasilan menengah ke atas, kita berikan uangnya. Uangnya nanti dari konsultan, ya konsultan termasuk dari Kementerian PU akan memfasilitasi bangunan yang tahan gempa. Jangan asal-asalan. Silahkan, sehingga pemerintah akan memberikan uangnya kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana untuk warga masyarakat yang berpenghasilan rendah? Mohon maaf. Nah, ini kami menyiapkan bantuan dari TNI. TNI yang akan membantu ibu bapak. Ibu bapak tidak usah capek-capek. Nanti tinggal menerima kunci dari TNI. Saya sudah lapor ke Panglima, juga ke Pak Kasad, ke Pangdam, ke Pak Danrem, ke Pak Dandim. Beliau sudah menyatakan siap untuk membantu warga Cianjur yang rumahnya akan dibangunan kembali. Begitu. Oke, nah yang sisanya 60% tenang ya Pak, ya aman ya Pak. Aman, dan itu ada di rekeningnya ibu bapak. Cuma tidak bisa dicairkan, harus ada rekomendasi dari tim. Gitu. Ada lagi nih Pak yang bertanya dari wargi Cianjur. Assalamualaikum Bapak Bupati, Bapak Haji Herman Soherman, mugi sehat. Amin. Amin. Doain terus nih Bapak nih, setiap harinya nih Bapak, ya Allah Bapak. Turun 5 kilo. Tuh kan, pamun abdi, turun teh Pak. Turun 5 kilo dalam 1 bulan ini saya. Kurang tidur, kurang makan. Siapa ya untuk semua wargi Cianjur tentunya. Nih Pak, katanya Pak, serat ieu abdi damel kanggo damel, baku bahasa Sunda Pak. Nggak apa-apa, mangga. Terus damel kangge kateladeran dana gempa hoyong diurus leres-leres sauna. Siap. Nyukeun bantosanana kumaha ieu teh bumi ibu abi teh rusak Pak, rusak parah. Nun. Ari kengeng 25 juta sareng sami sareng nuringan kumaha ta tindakanana. Alamat abdi di Kampung Cimalang, Dewa Hilir RT 05 RW 07 Desa Pakuwon Kecamatan Sukaresmi. Hatur nuhun Bu, mugi Bapak aya kesehatan teras aya milih kanggo abi, kanggo ibu abi nutos sepuh sana teh Pak. Salaresna eta tos diwaler tadi ya. Upami aya warga anu berdasarkan anjeunna, ieu teh rusak berat ya, ini teh rusak ringan. Kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nanti kapayun sekedap deui ya, jadi bahasa Sunda. Nah, pemerintah bade ngumumkeun di desa-desa warga mana wae anu kenging bantosan perbaikan rumah sedang, ringan, berat. Upami ibu tadi tidak sesuai berdasarkan kriteria ibu ya pelapor ya, tidak sesuai, mungkin tim akan memverifikasi. Tapi anu menyatakan sekali lagi anu menyatakan ringan, sedang, bukan orang tapi software. Tentunya software pun berdasarkan data yang disurvei begitu. Oke, ada lagi Pak, keluarga saya ada yang terkena gempa saat ini nggak bisa jalan karena diamputasi. Apakah ada bantuan kursi roda atau kaki palsu katanya? Seperti ya, apa, Pak? Kemarin saya di Cariu membagikan kursi roda, membagikan tongkat dan mendata warga Cianjur yang tangannya terputus, kakinya terputus, kita akan buatkan tangan palsu maupun kursi palsu. Sudah terdata ada 400 orang lebih yang perlu dibantu oleh kita yang dampak dari bencana alam. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang kakinya harus diamputasi. Kemarin ada siswa SMK kelas 1 tangannya hilang. Insya Allah kita pemerintah akan membantu ya. Berarti itu Pak memang sudah terdata ya Pak ya? Sudah terdata, ada 400 lebih. Otomatis nanti akan mendapatkan nanti itu. Kita akan petugas kesehatan akan datang ke tenda-tenda. Kemarin kita baru di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang, tepatnya Kampung Cariu. Nanti kita akan berkeliling terus. Ada lagi Pak, ini Pak, kenapa tenda Kemensos tempat kami tinggal dibongkar dan kami suruh
pindah di rumahnya masing-masing. Seperti apa Pak? Ini kan begini, betul, Pak, berita kemarin sudah menyebar, viral. Pak. Betul. Kemarin viral ada tenda Kemensos yang dibongkar katanya kontraknya sudah habis. Betul. Itu sama sekali tidak benar. Dan kemarin diklarifikasi oleh sekretaris desa, itu sebenarnya saya perintahkan kepada warga yang sekarang masih ada di tenda pengungsian, coba secara bertahap pindah ke rumahnya masing-masing. Baik yang rusak berat, bereskan, kita akan siapkan tenda atau huntara, hunian sementara yang kita buatkan, misalkan ukuran 3x3, tapi layak huni, dan sambil menunggu pembangunan rumah permanen oleh masing-masing atau oleh TNI, ya, dan sehingga masyarakat ini cepat pindah. Nah, kalau sudah masyarakat pindah ke rumahnya masing-masing, tenda tersebut akan kami gunakan untuk di sekolah atau masjid. Dan yang kemarin tidak benar, itu ada klarifikasi dari Kementerian Sosial dan ada klarifikasi juga dari Sekdes yang menyatakan itu tidak benar. Hati-hati sekarang dengan media sosial, gampang hoax, ya. Betul, Pak. Gampang hoax, hati-hati. Itu sekali lagi saya nyatakan tidak benar. Yang benar warga masyarakatnya suruh pindah ke rumahnya masing-masing. Karena begini, kenapa saya melarang lama-lama di tenda komunal? Ternyata banyak penyakit. Ada yang panas, gatal-gatal, ispa, engap, ya, ada yang batuk. Sehingga saya menyarankan sudah kembali ke masing-masing. Dan juga saya menyarankan segera lakukan aktivitas seperti sebelum bencana alam. Yang dagang, ayo dagang lagi. Yang tukang macul, sok macul deui. Yang tukang cukur, silahkan bekerja tukang cukur lagi. Yang masak, silahkan masak lagi. Sehingga saya ingin pasca bencana ini, ya, masyarakat bisa normal kembali sambil menunggu rumahnya selesai dibangun. Dan juga saya menyarankan, ya, warga masyarakat, ya, daripada menunggu petugas untuk membereskan puing-puing, ayo kita bekerja. Misalkan ada bata yang masih bagus, kumpulkan. Misalkan ada besi yang masih utuh, kumpulkan. Ada genteng yang masih utuh, kumpulkan. Sehingga nanti pada saat pemerintah membangunan ukuran rumah 3x6, Bapak Ibu bisa menambah lagi untuk kamar yang lainnya. Manfaatkan bahan-bahan bekas yang kemarin terkena bencana alam. Begitu. Oke, terima kasih Jadi Pak Bupati. Ada lagi. Ternyata ini banyak yang menyimak ya Pak ya di IG Pak Bupati, dan ternyata ini sudah ada. Pokoknya hari ini kita tuntaskan. Siapa? Kita ada waktu 10 menit lagi. Oke, dari Wadi Cianjur yang langsung komen di IG-nya Bapak ada juga nih. Pak, oh ini untuk pondok pesantren dan masjid yang rusak. Ya. Bantuan seperti apa? Jadi pondok pesantren, masjid, sekolah, ya, diniyah maupun SMP, SD, dan juga fasilitas yang lainnya, jalan, jembatan, kantor desa, kantor kecamatan, kantor dinas-dinas, ini akan dibantu oleh Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR, ya. Dan sekarang sedang bertahap, beliau-beliau ini dari kementerian sudah mulai bekerja. Tunggu saja nanti pada akhirnya tim akan datang. Cuman saya menyarankan untuk tempat ibadah, masjid-masjid mushola yang kecil, ini sebaiknya dilaksanakan oleh gotong royong warga masyarakat saja. Kecuali yang berat, nah itu serahkan ke pemerintah. Begitu. Iya, seperti itu ya. Dan langsung ini, fresh can nih dijawab Pak Bupati ini Ini ada lagi Pak yang masuk lewat IG Bapak nih. Ayo. Pak, yang toko tempat usaha ada penggantian enggak katanya? Nah, saya sampaikan tadi. Kalau Ibu punya rumah 2, ada toko, ada rumah, pemerintah akan memberikan 1. Ya. Oke. Ya. Ada lagi nih Pak kanggo uang sewa yang 500 ya. sebulan, kumaha prosedurna? Begini, makanya Ibu Bapak yang di tenda komunal, yang gabungan, cepat kembali ke rumahnya masing-masing.
Kita buatkan tenda, kita buatkan huntara. Yang rehab juga harus sambil bekerja ke rumahnya masing-masing. Nanti BNPB akan menghitung. Itu per bulannya 500.000. Ya, 500.000, dan itu menurut keterangan dari BNPB akan diberikan setiap 3 bulan sekali sampai rumahnya selesai. Ya. Jadi tidak per bulan, 3 bulan sekali diberikan 500.000. Tapi itu khusus untuk yang mereka sudah pindah ke rumahnya masing-masing atau mereka pindah ke tempat saudaranya sambil menunggu rumahnya selesai. Tapi kalau di masing-masing tenda itu tidak tercatat karena mereka masih ngumpul dengan beberapa orang di situ. Oke, siap. Ada lagi Pak, ini Pak, misalkan ini kan yang baru terdampaknya tuh kemarin ya Pak ya. Nah, ini kan pasca darurat juga sudah selesai misalkan Pak. Tapi bisa nggak Pak pengajuan, sedangkan misalkan dari kecamatannya aplikasinya sudah ditutup atau misalkan dari kelurahan juga sudah tidak ada. Nah, itu nanti bagaimana Pak? Apa bisa secara manual atau bagaimana? Ibu Bapak tinggal tanyakan ke kepala desa. Oke. Karena kepala desa sudah menyatakan rumahnya sudah 100% didata. Ya. Jadi nanti kepala desa yang tahu itu. Pak, Bu, saya mengusulkan kembali. Nggak usah mengusulkan, tim yang akan datang ke rumahnya gitu. Karena kan yang ibu bapak ada di tenda pengungsian kan kosong ya. Mungkin perasaannya belum diusulkan, tapi petugas sudah datang ke rumah-rumah yang ambruk. Saya yakin itu. Makanya kepala desa berani menyatakan di desanya sudah 100% didata. Tinggal tunggu nanti hari H-nya akan diumumkan di kantor-kantor desa. Ya. Oke Pak. Kan ini ya Pak sesuai dengan infografis ya Pak ya. Per hari kemarin, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 tercatat ada 56.548 ya Pak ya rumah rusak kategori sedang, ringan dan berat. Semua ya nanti akan tercover. Kelihatannya baru tahap yang ketiga itu. Oke, ada lagi rumah terdata rusak ringan namun kenyataan rusak berat. Sudah terima uang harus kemana melaporkannya? Seperti begini. Ya, nanti ibu bapak yang akan mengajukan itu, baik yang rusak ringan, sedang, berat, itu harus ditandatangani oleh kepala desa. Kenapa ditandatangani kepala desa? Supaya clear. Jangan sampai rusak sedang, kenyataan di lapangan ringan. Nah, Pak Kades nggak usah tanda tangan dulu, selesaikan dulu penyesuaiannya. Begitu ya. Jadi kenapa sekali lagi Pak Kades tanda tangan untuk mengetahui jangan sampai lolos gitu ya. Karena Pak Kades yang paling tahu kondisinya. Oke, tak terasa ya Pak. Aduh. Padahal mau lagi ya. Yang di IG yang menyimak terima kasih. Yang di IG saya ada yang bertanya Kak, Pak. Ada lagi nggak yang di live IG Bapak? Mumpung Bapak. Banyak Sukanagara. Oh ya. Masaknya sudah rusak apakah dapat makan? Gini. Banjir Sukanagara kemarin saya ke sana pada hari Minggu ya, dan saya sudah perintahkan di Sukanagara harus ada dapur umum. Dan alhamdulillah di kantor kecamatan kita sudah menyiapkan dapur umum. Ya, sehingga warga-warga yang hari ini sedang membereskan pekerjaannya, lumpur-lumpur dan alat masaknya rusak, ini akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Silahkan datang ke kantor kecamatan. Tinggal request, ibu bapak yang terdampak berapa orang yang belum masak, silahkan nanti minta di kantor kecamatan. Kami sedang menyediakan dapur umum. Gitu ya. Oke, ini ada lagi banyak ya ternyata ya. Ayo. Disapa Kecamatan Cianjur, selamat pagi. Bapak Kadis Dukcapil juga selamat pagi. Lagi menyimak Pak di IG Bapak. Terima kasih. Nah, Dukcapil. Ini Pak untuk ya. Oh iya. Nah, ini juga ada yang Pak Ajat, Pak Dukcapil, tolong bantu ya. Nanti pada saat klarifikasi antara tim survei BNPB, nanti rumahnya nomor sekian, alamatnya di Anu, pasti di Dukcapil ketahuan, oh si Anu yang punyanya. Ini Dukcapil yang akan menentukan. Nah ini Pak untuk admin Duk Pak nanti aman ya Pak ya? Admin Duk, ya saya sampaikan. Kemarin juga di Sukanagara banyak yang KTP-nya hilang, kakaknya hilang. Jangan takut, kami pemerintah akan mengganti dan memprint ulang kembali. Ibu, Bapak tinggal melaporkan ke
Dukcapil Kabupaten atau ke kecamatan, nanti akan diganti gitu ya. Oke, siap. Nah, sudah ya Pak? Ada yang nanya Pak, yang pindah ke Cilaku siapa? Yang Oh ya, pindah siapa? ya begini ya. Jadi yang akan direlokasi itu berdasarkan advis dan hasil penelitian dari BMKG. BMKG kemarin sudah ke lapangan dengan saya pada hari Sabtu, sekarang sedang mengkaji ya. Itu ada beberapa desa yang akan terkena. Yang pertama Desa Nagrak, itu Kampung Rawacina. Terus lanjut ke Desa Garogo apa ya? Cibulakan ya, Cibulakan. Terus lanjut ke Desa Benyot, lanjut ke Desa Sarampad, lanjut ke Desa Mangunkerta, lanjut ke Desa Cejedil, lanjut ke Desa Ciberem, dan terakhir Ciberem, lanjut ke Ciputri, dan terakhir di Ciherang. Kita tunggu, bentar lagi selesai, saya yakin tidak banyak ya, mudah-mudahan. Dan yang dipindahkan pertama ada di Cilaku, yaitu Desa apa? Sirnagali. Saya ngetes aja. Ternyata apa? Yes. Desa Sirnagali ya, Sirnagali di sana dibuatkan 200 rumah. Nanti yang sisanya ada di Kecamatan Mane. Itu kurang lebih kita akan menyiapkan sekitar 1.600 rumah. Siap. Ya. Nanti pindah ke sana, jangan khawatir, pemerintah senantiasa akan selalu memperhatikan dan mendampingi Bapak Ibu. Kemarin ada nenek-nenek yang sudah uzur menyampaikan ke saya, Pak, bagaimana saya kan harus direlokasi di Kampung Rawacina. Saya bilang, Ibu pindah aja ke sana. Ibu nanti di sana akan mendapat rumah yang layak, yang tahan gempa dan harganya mahal. Satu rumah itu 150 juta. Kalau dengan tanahnya hampir 250 juta. Kata ibu, nanti makan ibu gimana? Tenang. Yang usianya sudah ujur, tidak produktif, kami pemerintah akan memberi bantuan setiap bulan. Melalui bantuan BPMT, itu ya. Dan juga PKH. Nah, bagaimana untuk masyarakat yang usianya produktif? Kami akan memberikan pelatihan dan modal usaha. Misalkan nanti di data, ibu ini pangabisa naon, saya masak, ayo belajar masak. Oh, saya mah ingin jadi tukang salon, ayo juga salon, kita latih. Oh, saya mah bisanya bikin kerajinan, ayo kerajinan. Sehingga kita akan sesuaikan dengan keinginan mereka, kita akan didik, akan latih, akan dampingi. Sehingga nanti di tempat yang barunya bisa mandiri. Terus kita akan lakukan seperti itu. Sehingga bagaimana tanahnya? Ada yang menanyakan, silahkan digarap. Tapi jangan sekali-kali dibangun. Karena membahayakan. Yang namanya gempa, mohon maaf, tidak bisa diprediksi. Pemerintah melalui BMKG dulu memprediksi yang akan terjadi sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri itulah mulai dari Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat sampai Tangkuban Parahu. Kedua Gunung Gede, ketiga tsunami. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggoyangkan di sesar Cugenang. Jadi sekali lagi yang namanya gempa itu tidak bisa diprediksi. Mau harian, mingguan, bulanan, tahunan, nggak bisa diprediksi. Sehingga saya khawatir kalau ibu bapak masih berada di jalur patahan itu, khawatir ada gempa susulan dan sebagainya. Ini akan mengganggu keselamatan jiwa. Pemerintah baik sekali memperhatikan bapak ibu yang ada di zona patahan itu untuk pindah ke sana. Tanahnya silakan, tapi nggak boleh dibangun, bahaya. Untuk sawah silakan, menanam cocokan silakan dan sebagainya silakan pakai lagi. Tapi ibu bapak disiapkan rumah yang aman, itu gratis dari pemerintah. 250 juta, bayangkan. 250 juta. Dan rumahnya tahan gempa sampai dengan 9 skala liter itu masih aman. Karena sistemnya knockdown, ya, knockdown dan itu seperti engsel, itu aman, ya. Saya kira begitu ya. Oke, siap. Warga Sudah Cianjur. selesai ya, nggak ada lagi. Ya siap Pak, udah. Okay. Warga Cianjur, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Tujuan kita sebelum bencana, kita ingin meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur.
kita ingin menurunkan angka stunting Kabupaten Cianjur. Jangan lupa tujuan kita ke sana. Walaupun terjadi bencana alam, tujuan kita jangan sampai terhenti. Saya ingin warga Cianjur yang sekolah teruskan sekolah, yang usaha teruskan usaha. Pemerintah akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu untuk senantiasa meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan daya beli. Sehingga tujuan akhir mudah-mudahan dengan kejadian ini hikmahnya kita IPM bisa lebih meningkat. Amin, amin. Stunting bisa lebih menurun. Jadi saya ingin warga Cianjur tetap semangat, Cianjur bangkit, Cianjur pulih menuju Cianjur yang maju, mandiri, religius, berakhlak mulia. Demikian wargi-wargi Cianjur, podcast kita hari ini BHS Bincang bersama Bapak Haji Herman Suherman, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan dari semua wargi Cianjur sudah terjawab. Kalau masih penasaran mau bertanya lagi boleh nanti ya Pak ya, lewat Nanti kita IG-nya. hadir ke sini lagi Insya Allah, dan pastinya akan menjawab lagi. Dan Pak Bupati terima kasih kehadirannya di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, dan Amin. juga terima kasih untuk semua wargi Cianjur yang sudah menyimak lewat IG-nya, yang sudah mendengarkan lewat Cianjur FM-nya. Terima kasih, dan tentunya dari kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhirnya yang bertugas Aisri Wahyuni dan juga Bapak Bupati Cianjur ada Bapak Haji Herman Suherman pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.